Amerika Serikat semakin berfokus pada aliansi Pasifik, seperti AUKUS dan kemitraan dengan Jepang, untuk mengimbangi pengaruh Cina yang semakin besar dan menjaga stabilitas global, sekaligus mengatasi konflik historis dan masalah keamanan regional. Amerika Serikat telah mengalihkan fokus strategisnya ke Pasifik, sebagaimana dibuktikan oleh meningkatnya penekanan pada aliansi seperti AUKUS dan kemitraan dengan Jepang. Poros ini merupakan respon terhadap berakhirnya perang melawan teror dan kebutuhan untuk mengatasi kebangkitan militer dan kekuatan lunak Tiongkok di kawasan tersebut. Aliansi AUKUS khususnya bertujuan untuk memperkuat keamanan regional melalui penyediaan kapal selam bertenaga nuklir ke Australia dan peningkatan kerjasama angkatan laut. AS juga mendukung sekutunya di Timur Tengah, terutama melalui dukungan ekonomi dan udara, sambil berhati-hati terhadap keterlibatan langsung di darat karena pengalaman masa lalu di Irak dan Afghanistan. Pada video ini menggarisbawahi pentingnya aliansi ini bagi AS untuk mempertahankan hegemoni globalnya dan menangkal pengaruh musuh seperti Tiongkok dan Rusia, sementara juga menyoroti konteks historis dan perlunya AS untuk bergantung pada sekutunya karena sifat maritimnya sebagai kekuatan global. AS digambarkan mulai tidak lagi peduli dengan urusan Eropa dan lebih berfokus pada Pasifik. Sejak terpilihnya George W. Bush, perang melawan teror sebelumnya telah mengalihkan perhatian AS dari Pasifik, yang memungkinkan kekuatan lain seperti Rusia dan Cina untuk memperluas pengaruh mereka. Berakhirnya perang melawan teror pada tahun 2021 telah memungkinkan AS untuk kembali fokus pada Pasifik dan melawan ancaman Cina. Mendukung Ukraina dan sekutu Timur Tengah menunjukkan komitmen AS terhadap stabilitas global dan sekutunya. Aliansi AUKUS dipandang sebagai perkembangan signifikan bagi keamanan Indo-Pasifik, dengan AS dan Inggris membantu Australia memperoleh kapal selam bertenaga nuklir. AS berinvestasi besar dalam basis industri kapal selamnya untuk mendukung aliansi AUKUS dan meningkatkan kapasitas konstruksi. Aliansi AS Jepang telah tumbuh karena adanya kekhawatiran bersama terhadap Cina, dengan kedua negara mengembangkan pertahanan yang canggih. AS secara historis memiliki lebih sedikit musuh dibandingkan dengan negara lain yang menempatkannya pada posisi yang baik untuk membentuk aliansi. AS membutuhkan sekutu untuk berbagi beban melindungi jalur pelayaran global dan menjaga tatanan internasional berbasis aturan. Peralihan AS ke Angkatan Laut yang berfokus pada kapal induk dicatat sebagai pilihan strategis yang memerlukan aliansi yang lebih kuat untuk melindungi kepentingan maritim global. Mengapa Amerika Serikat membutuhkan mitra di Pasifik? Amerika Serikat menjadi semakin tidak puas dengan komitmennya terhadap Uni Eropa dan jaringan aliansi lama yang mengalahkan Uni Soviet selama Perang Dingin dari tahun 1945 hingga runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 dan akhirnya runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990. Sejak terpilihnya George W. Bush dari tahun 1989 hingga 1993, Amerika Serikat terus memilih presiden yang lebih berfokus pada Pasifik dan tidak terlibat dengan urusan Eropa. Ketika George W. Bush menjadi presiden terpilih pada tahun 2000 dan menjabat dari tahun 2001 hingga 2008, ia memulai dengan kebijakan yang lebih berfokus pada Pasifik dan meredakan ketegangan dengan Federasi Rusia. Namun dengan terlibatnya Amerika Serikat dalam perang melawan teror dan invasi ke Afghanistan pada tahun 2001 dan Irak pada tahun 2003, Amerika Serikat kembali berfokus pada Eropa dan konflik di Timur Tengah. Amerika Serikat yang berperang melawan teror berarti bahwa pembuat kebijakan Amerika terutama berfokus pada kawasan Timur Tengah yang memungkinkan aktor jahat seperti Federasi Rusia untuk menginvasi Georgia pada tahun 2008 dan perluasan kekuatan lunak dan militer Cina di Pasifik. Dengan berakhirnya perang melawan teror pada tahun 2021, Amerika Serikat kini dapat bermanuver tanpa kekhawatiran Irak dan Afghanistan karena Amerika bergantung pada pasokan yang hanya dapat dikirimkan ke pasukan NATO di kawasan tersebut melalui Federasi Rusia. Meskipun adanya perang Ukraina, Amerika Serikat dan sekutu baratnya di NATO kini berada dalam posisi untuk secara efektif melawan ancaman Cina terhadap posisi Amerika sebagai hegemoni global. Dengan mendukung upaya perang Ukraina,
termasuk menyediakan bantuan teknis, sumber daya militer, sumber daya keuangan, dan sumber daya Amerika Serikat lainnya. AS menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas global. Selain itu, konflik Timur Tengah baru-baru ini yang dilancarkan Israel terhadap organisasi teroris di Timur Tengah. Sejak Oktober 2023, Israel telah memerangi organisasi teroris Hamas yang bermarkas di Gaza, Hizbullah yang bermarkas di Lebanon, dan Houthi yang bermarkas di Yaman. Ada juga peningkatan ketegangan di kawasan tersebut karena dukungan Iran terhadap organisasi teroris yang menyerang Israel. Namun, Amerika Serikat akan mendukung sekutu-sekutunya di kawasan itu, terutama dengan menggunakan sumber daya ekonominya dan angkatan udaranya, dan tidak terlibat dalam invasi darat secara langsung, karena dalam ingatan politik kontemporer. Amerika pernah 2 kali mengalami kegagalan dengan hasil yang menghancurkan akibat intervensi dan invasinya ke Irak dan Afghanistan. Aliansi AUKUS, fakta keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang diumumkan pada 15 September 2021 memiliki harapan besar bagi kawasan Indo-Pasifik. Berdasarkan fakta ini, AS dan Inggris akan membantu Australia memperoleh kapal selam bertenaga nuklir yang dapat secara signifikan meningkatkan keamanan regional. Mulai tahun 2023, Amerika Serikat akan secara rutin mengunjungi Australia dengan kapal selam nuklirnya sebagai bagian dari aliansi ini. Amerika Serikat juga menginvestasikan tambahan sebesar 2,4 miliar dolar di pangkalan industri bawah laut dari tahun 2023 hingga 2027 untuk meningkatkan kapasitas konstruksi. Selain itu, sebagai bagian dari aliansi AUKUS, Inggris dan Amerika akan melatih pelaut Australia dan kapal-kapal Inggris dan Angkatan Laut Amerika akan berpatroli di lautan Australia. Namun, penting untuk ditambahkan bahwa Amerika akan memanfaatkan sebagian besar kemampuan aliansi. Penting untuk diingat bahwa sejak Perang Dunia Kedua, Inggris telah semakin mengurangi kapasitas angkatan lautnya demi menjalankan sistem perawatan kesehatan berbasis sosialis yang tidak akan mungkin terwujud tanpa perjanjian keamanan belakang Amerika. Hal ini karena uang yang dikeluarkan Inggris untuk NHS setara dengan pengeluaran yang dikeluarkan Inggris untuk memelihara angkatan laut globalnya sebelum dimulainya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Amerika Serikat dapat membangun aliansi dan memajukan kepentingan internasionalnya karena sekutunya tidak memiliki kekuatan militer. Hal ini memungkinkan negara-negara tersebut untuk berinvestasi dalam pembangunan nasional mereka dengan mengorbankan Amerika Serikat karena Amerika Serikat memberikan perlindungan. Meskipun sejarah Amerika Serikat dan Jepang bergejolak, saling berperang sejak serangan di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 hingga dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menewaskan sekitar 129.000 orang hingga 226.000 orang Jepang dan mengakhiri Perang Dunia Kedua di Pasifik dengan sejarah konflik berdarah dan persaingan regional antara Jepang dan AS serta berakhirnya pendudukan Amerika di Jepang pada tahun 1952. Aliansi antara kedua negara ini tumbuh karena permusuhan antara Tiongkok, Jepang, dan kekuatan regional lainnya yang jauh lebih besar daripada kebencian apapun yang mungkin masih dimiliki Jepang terhadap Amerika Serikat. Jepang dan Amerika tengah mengembangkan pertahanan dan persenjataan yang melibatkan senjata supersonik. Raytheon Technologies dan Northrop Grumman terlibat dalam pengembangan ini. Jepang mengumumkan pada tahun 2022 rencana mereka untuk meningkatkan anggaran militer sebesar 20% yang mengakibatkan 2% dari produk domestik bruto mereka digunakan untuk militer. Sekali lagi, ini menunjukkan komitmen Jepang terhadap anggaran pertahanan. Dengan demikian, ada baiknya kita mengetahui sejarah kekaisaran Jepang dan permusuhan dalam hubungan internasional yang mereka ciptakan akibat ambisi teritorial di masa lalu. Amerika Serikat masih menghambat persekutuan di Pasifik karena Amerika Serikat baru berdiri setelah memenangi Perang Kemerdekaan dari tahun 1775 sampai 1783, yang berarti Amerika Serikat belum pernah membangun permusuhan selama berabad-abad dan ribuan tahun dengan negara-negara tetangganya. Sebaliknya, Jepang menginvasi Filipina,
Cina Daratan, dan Korea Selatan. Tiongkok telah menginvasi Jepang dan Vietnam beberapa kali. Sejarah konflik semacam ini berulang-ulang kali di seluruh dunia. Dapat ditegaskan dengan kuat bahwa Amerika Serikat pada tahun 1945 tidak membuat banyak negara marah. Namun, hingga saat itu hanya ada 3 negara di mana Amerika Serikat secara historis memiliki hubungan buruk dengan mereka, yaitu Kekaisaran Inggris, Meksiko, karena Amerika Serikat mengambil setengah dari tanah Meksiko, dan terakhir Uni Soviet yang menjadi pesaing utama Amerika Serikat pada tahun 1945 hingga runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Amerika Serikat membutuhkan sekutu karena 2 alasan khusus. Alasan pertama adalah Amerika Serikat telah mengubah doktrinnya mengenai proyeksi kekuatan lautnya. Amerika Serikat tidak lagi memiliki angkatan laut yang dapat berpatroli di lautan global. Memiliki angkatan laut yang dapat melindungi jalur pelayaran internasional membutuhkan armada kapal perusak dan frigate yang berjumlah antara 400 hingga 700 kapal yang tidak dapat dimiliki Amerika Serikat. Amerika Serikat telah memiliki angkatan laut seperti itu sejak akhir 1980-an dan awal 1990-an. Sebaliknya, mereka memilih angkatan laut yang berfokus pada kapal induk, mengembangkan dan mengerahkan 15 kapal induk super Amerika. 11 diantaranya saat ini masih beroperasi. Masalah dengan angkatan laut semacam itu adalah bahwa kapal induk super tersebut hanya dapat beroperasi di 15 tempat secara bersamaan. Ketika semua kapal induk super akhirnya beroperasi, armada kapal perusak Amerika yang berjumlah 70 tidak akan cukup untuk melindungi lautan global. Artinya, negara-negara yang menjadi bagian dari selimut keamanan politik Amerika dan sistem berbasis aturan yang dipromosikan oleh Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua perlu mengambil alih lebih banyak tanggung jawab. Selain itu, Amerika Serikat memerlukan dukungan sekutu dalam hal melindungi dan mempengaruhi jalur pelayaran internasional karena tanpa manfaat spesialisasi yang hanya dapat dicapai melalui peluang yang diciptakan oleh globalisasi, barang dan jasa akan jauh lebih mahal. Secara historis, perdagangan internasional mahal karena komitmen militer yang dibutuhkan untuk melindungi perdagangan saat dilakukan antara berbagai negara dan kebenua lain, karena pembajakan internasional dan privasi yang disponsori negara yang dulunya merupakan norma historis. Amerika Serikat membutuhkan mitra dan aliansi internasional karena pada dasarnya ia merupakan kekuatan maritim. Ia harus bermitra dengan kekuatan regional dan kontinental lainnya untuk mengejar kepentingan keamanan geopolitik. Amerika Serikat dan Inggris misalnya adalah kekuatan maritim, dan tanpa dukungan kekuatan berbasis daratan seperti Soviet, Rusia selama Perang Dunia Kedua, Inggris dan Amerika akan merasa jauh lebih sulit untuk mengalahkan Nazi Jerman pada akhirnya.